Halo, perkenalkan nama saya Febrian Tayan. Saya dari kelas 12 MIA 4. Di sini saya akan menceritakan sebuah teks cerita sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit, yang merupakan hasil karya dari S.H. Mintarja. Untuk itu, simak video berikut ini. Pada zaman dahulu, tepatnya di kerajaan Majapahit, seorang raden yang bernama Raden Wijaya berhasil menjadi seorang raja Majapahit pertama yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Beliau adalah orang yang tidak melupakan jasa-jasa dari para senopatinya atau perwiranya yang setia dan banyak membantu dirinya pada zaman dahulu. Sehingga beliau membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Salah satunya yang bernama Ronggolawe yang diangkat menjadi Adipati di Tuban. Dan Raden Wijaya juga memberi pangkat kepada yang lain juga. Mereka semua menjalin hubungan yang sangatlah erat dan juga baik. Akan tetapi, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana ini telah menikah dengan 4 orang putri dari mendiang Raja Kertanegara. Wow, banyak ya. Dan menikah lagi dengan seorang putri dari Malayu. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan antar kerabat kerajaan. Keempat orang putri ini bernama, yang pertama, Dia Tribunan yang menjadi permaisuri pertama. Yang kedua adalah Dianara Indraduhita. Yang ketiga itu ialah Dia Jaya Indradewi atau disebut juga dengan Retno Sutawan atau Raja Patni yang berarti terkasih. Dan yang paling bungsu dan yang dikasihinya adalah Dia Gayatri yang kebetulan dirinya cantik jelita layaknya seorang dewi kayangan. Akan tetapi terdapat saingan dari Dia Gayatri yang harus memenangkan hati dari sang baginda, yaitu Dara Petak, karena dirinya adalah sosok istri termuda dan memiliki paras yang cantik jelita. Dan sang baginda pun menamai dirinya dengan Sri Indraswari. Hal ini yang membuat terjadinya persaingan secara diam-diam yang dilakukan oleh para istri dari sang Prabu. Karena pengaruh persaingan ini, terjadilah perpecahan yang bercondong, yang pertama kepada Dia Gayatri, keturunan mendiang sang Prabu Kertanegara, dan yang kedua kepada Dara Petak, keturunan Malayu. Tentu saja, sosok Ronggolawe, seorang yang amat setia sejak zaman Prabu Kertanegara, berpihak kepada Dia Gayatri. Akan tetapi, dengan masuknya Dara Petak, membuat posisi Ronggolawe tergantikan dan membuat hati Ronggolawe terbakal, yaitu dengan pengangkatan Patih Hamangkubumi. Dia adalah Patih Kerajaan Majapahit yang diangkat oleh sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja, yaitu Senopati Nambi. Hal ini yang membuat Ronggolawe tidak terima atas keputusan sang Prabu. Kemudian dirinya pun datang dan berangkat ke Majapahit dengan menggunakan kuda kesayangannya yang amat indah dan kuat. Warna bulunya abu-abu muda dan diberi nama Megolamat. Kemudian setelah bertemu dan menghadap sang baginda raja, Ronggolawe pun berkata, "Hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kegilapan yang telah Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." Mendengar hal ini, sang Prabu yang tidak mengerti akan ucapan Kakang Ronggolawe pun berkata, "Kakang Ronggolawe, apakah maksud dari ucapanmu itu?" "Yang hamba maksudkan itu tidak lain dengan pengangkatan Nambi yang telah Paduka pilih sebagai pepati Paduka. Keputusan yang Paduka ambil sungguh sangat tidaklah tepat, tidak berwibawa dan juga bijaksana, karena hamba yakin bahwa Paduka pasti sudah terbujuk oleh rayuan suara yang dipengaruhi dari belakang. Pengangkatan Nambi sebagai Patih Hamangkubumi sungguh merupakan suatu kekeliruan yang sangat besar sekali, tidak tepat dan juga tidak adil. Padahal Paduka adalah sosok yang terkenal sebagai seorang maharaja yang arif dan juga bijaksana." Mendengar ucapan dari Ronggolawe, sang Prabu Kertarajasa tetap tenang dan senyum memandangi diri sang
si Ronggolawe, karena dirinya tahu bahwa Ronggolawe adalah sosok yang amat setia kepadanya, karena dari zaman dulu dia juga sudah setia. Lalu berkata secara halus dan sopan, "Kakang Ronggolawe, tindakanku dalam mengangkat Kakang Nambi sebagai patih Hamangkubumi bukanlah tindakan yang kuambil karena keegoisanku, melainkan karena telah mendapatkan persetujuan dari semua paman dan Kakang Senopati dan semua pembantuku yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang-matang. Bagaimana Kakang Ronggolawe mengatakan bahwa pengangkatan itu tidaklah tepat dan juga tidak adil?" Dengan wajah yang merah dan penuh emosi, napas yang cemburu karena desakan amarah, Ronggolawe pun berkata, "Tentu saja itu adalah suatu keputusan yang tidak tepat. Paduka sendiri tahu siapa sosok si Nambi itu. Paduka tentu saja masih ingat dirinya akan segala perbuatan dan tindakannya dahulu. Dia adalah sosok orang yang bodoh, lemah, tidak berbudi pekerti, penakut, dan sama sekali tidak mempunyai wibawa dalam dirinya." Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cerita sejarah Kemelut di Majapahit. Saya Febrian Utayan, kelas 12 MIA 4. Apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.